kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ikhlas. Perkenalkan, nama saya Reni. Nama saya Sakila. Nama saya Nandita. Nama saya Linda. Nama saya Dianda. Nama saya Selvi. Nama saya Ina. Nama saya Alia. Kami dari kelompok 2. Yang pertama ada pengertian ikhlas. Secara bahasa atau etimologi, ikhlas berasal dari kata kholasa yang berarti murni, bersih atau tulus. Secara istilah terminologi, ikhlas adalah melakukan sesuatu perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, dilihat orang lain atau memperoleh keuntungan duniawi. Selanjutnya dari nakli ikhlas yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahu mukhlishan lahuddin. Artinya, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan menurunkan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surat Az-Zumar surah ke-39 ayat 2. Lalu ada 3 tingkatan ikhlas menurut Ali Abdul Halim Mahmud. Yang pertama ada ikhlas dari syirik, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Contohnya sholat karena Allah, bukan karena orang lain. Yang kedua ada ikhlas dari riya dan sum'ah, beramal tanpa ingin dipuji, dilihat atau didengar orang lain. Contohnya bersedekah diam-diam tanpa pamer. Lalu yang ketiga ada ikhlas sejati, beramal semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka atau ingin surga. Contohnya sholat malam karena rindu kepada Allah. Kesimpulannya, menurut Ali Abdul Halim Mahmud, semakin tinggi tingkat ikhlas seseorang, semakin murni niatnya dan semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ikhlas dalam Islam adalah 1. Mendapatkan ridho Allah. Ikhlas membantu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Yang kedua, membersihkan hati. Ikhlas membantu membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti riya, ujub, dan takabur. Yang ketiga, meningkatkan kualitas amal. Ikhlas membuat amal soleh menjadi lebih berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan pahala. Ikhlas membantu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, mencapai ketenangan jiwa. Ikhlas membantu mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Yang selanjutnya, manfaat ikhlas ada 7. Yang pertama, amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat ikhlas. Yang kedua, hati menjadi tenang dan damai. Orang yang ikhlas tidak peduli dengan pujian atau hinaan. Yang ketiga, terhindar dari sifat riya dan sombong. Orang yang ikhlas tidak suka pamer atau merasa paling baik. Yang keempat, menumbuhkan rasa sabar dan tawakal. Karena ikhlas, seseorang akan sabar menghadapi ujian. Yang kelima, membentuk pribadi yang rendah hati dan dermawan. Orang ikhlas tidak mencari pujian sehingga sifatnya melembut dan rendah hati. Yang keenam, mendapat pahala besar dari Allah. Allah memberikan pahala yang berlipat kepada orang yang ikhlas dan orang ikhlas dalam beramal. Dan yang ketujuh, membuat hidup lebih bahagia karena tidak terikat dengan pujian atau penilaian orang lain. Hidup terasa lebih ringan dan bahagia. Lalu ada 3 ciri seseorang yang ikhlas. Yang pertama, tidak mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi melihat kepada hakikat perbuatan. Misalnya, amal yang dilakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dan perbuatan yang dilakukan. Ada 7 contoh ikhlas. Yang pertama, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kamu membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Yang kedua, menerima keadaan dengan sabar. Ketika kamu menerima keadaan yang tidak sesuai dengan keinginanmu dengan sabar dan tidak mengeluh. Yang ketiga, mengampuni orang lain. Ketika kamu memanfaatkan seseorang yang telah menyakiti atau berbuat salah kepadamu tanpa mengharapkan permintaan maaf. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Ketika kamu berbagi harta atau waktu dengan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Yang kelima, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Ketika kamu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan. Yang keenam, menerima rezeki dengan syukur. Ketika kamu menerima rezeki dengan syukur dan tidak mengeluh tentang apa yang kamu dapatkan. Yang
ketujuh, menghormati perbedaan. Ketika kamu menghormati perbedaan, pendapat, agama, atau budaya orang lain tanpa membeda-bedakan. Berikut adalah kesimpulan tentang ikhlas. Ikhlas adalah melakukan segala perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian, imbalan, atau keuntungan dunia. Orang yang ikhlas selalu menjaga niatnya agar tetap murni sehingga amalnya diterima Allah, hatinya tenang dan hidupnya penuh dengan berkah.